Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dapur Curhat bersama saya, Memika. Saat ini saya ditemani oleh Mbak Cantik di sini ya. Mbak Cantik, boleh dong kenalan dulu. Tapi salam Dapur Curhat pakai Gimana? gini. Oh iya. Nah, ih. Oh gitu. Gak ada yel-yelnya? Hah? Gak ada yel-yelnya? Ayahnya enggak ada. Kenalan dulu dong, biar yang di sana, siapa sih yang di sebelahnya? Ngomong. Terima kasih Mbak Ika ya, maksudnya ya. Nama saya Rahayu Ningsi. Biasanya kalau di puskesmas dipanggil Mbak Ayu. Kebetulan saya di sana bagian gizi, jadi ahli gizinya. Ahli Puskesmas gizi. Benowo, ya. Ada kesebutannya nutritionist. Ya. Kenapa saya ditemani seorang ahli gizi di sini? Pasti ada alasannya. Alasannya adalah kemarin kan saya udah ngobrol sama Dokter Jo nih Mbak tentang stunting, dan kebetulan SWP ya, Sekolah Wijaya Putra, salah satunya SMP juga ini, yang kemarin ada universitas juga sedang menggalakkan suatu program ikut serta secara aktif untuk mengentaskan stunting di area Pakal dan sekitarnya. Nah, yang mau saya tanyakan ini Mbak, sebenarnya sudah dijelasin sama Dokter Jo kemarin ya, bahwa stunting itu kondisi di mana gizi balita ini ya mengalami Kurang secara kronis lah secara istilahnya. kurangan gizi, ada kendala gagal tumbuh seperti itu ya. Nah, pasti itu ada hubungannya dengan nutrisi yang mereka konsumsi, ada kekurangan di sana. Nah, menurut ilmunya nutrisionis ini ya, sebenarnya orang lagi balita stunting ini nutrisinya kenapa gitu? Kok bisa sampai kurang gitu ya Mbak ya? Kok sampai pendek? Pasti beratnya kurang, terus sampai ngefek sampai ke otak dan lain-lain nih. Sebenarnya nutrisinya yang kurang yang mereka alami apa sih Mbak? Sebelumnya udah dijelasin ya sama Dokter Jo yang kemarin itu. Kalau stunting ini adalah kekurangan nutrisi, lebih tepatnya itu nutrisinya adalah protein secara kronis itu jangka panjang ya. Protein ini kayak ikan ya benar. Protein itu isinya biasanya kita tahu itu kalau kita makan ya biasanya sehari-hari ada ikan, terus telur, ada apalagi protein ya? Daging boleh itu secara jangka panjang istilahnya. Sawangannya Mbak Yoyo kurang daging, kurang ya itu telur kurang banget ya. Kurang banget ya lah. Itu kronis itu Mbak, nggak cuman ada di waktu dia balita. Jadi dia kronis itu dia kekurangan pada saat dia di janin atau ibu hamil. Berarti nggak hanya balita ini menderitanya nggak saat sudah lahir, iya. tapi saat di kandungan, masih di kandung badan ibunya ini, ibunya juga mengalami kendala asupan nutrisinya juga. Asupan nutrisi. Oke. Berarti kekurangannya bisa nggak dari langsung bayinya, tapi dari ibunya. Nah, berarti ini harus ada yang perlu diperhatikan Mbak ya, khususnya untuk para ibu hamil ini. Apa yang kendalanya, maksudnya faktornya apa Mbak biasanya ibu hamil sampai melahirkan anak jadi stunting ini? Itu kita di sini ada nyebutnya itu 1000 HPK ya Mbak ya. Aduh, apalagi nih? Istilah apa lagi nih? 1000 HPK. Kok banyak banget kok sampai 1000? 1000 hari pertama kehidupan. Nah, jadi waktu ibu hamil dihitung 1000 hari. Sebenarnya bukan dari ibu hamil Mbak, tapi dari calon pengantin. Nah, persiapannya. Lah, kok tambah bulat ya? Saya kira di ibu hamilnya, tapi ternyata sebelum hamil pun itu ngefek juga. Iya, ngefek. Wah, ini kayak gimana? 1000 hari pertama kehidupan itu jadi 2 tahun dia balita. Jadi balita umur 0 sampai 2 tahun itu udah kehitung ya berapa hari itu ya. Lah mundur lagi itu dihitung sampai calon pengantin. Jadi persiapan sebelum menjadi ibu. Makanya kenapa sekarang ada programnya dari pemerintah itu tes calon pengantin atau tes kesehatan. Jadi kita kalau mau menikah nggak ujuk-ujuk langsung menikah. Jadi harus ada tes yang kesehatan. Mau menikah nggak segampang itu berarti. Iya benar. Yang diperiksa apa ini? Yang diperiksa di puskesmas itu, kalau di puskesmas kita itu ada namanya ANC terpadu. Jadi nanti urut Mbak.
dari mulai tes darah. Tes darah itu untuk mengetahui HB, salah satunya HB itu biar kita mengetahui apakah kita anemia apa enggak, karena ibu hamil pun juga nggak boleh sampai anemia. Makanya calon pengantin dites dulu anemia apa enggak. Jadi kalau dari calon pengantin bisa kedetek anemia, kita kan bisa melakukan intervensi lebih dahulu sebelum dia menikah. jadi ibu hamil. Menikah dan nah gitu. Ternyata complicated ya. Complicated. Jadi runtutannya panjang sebelum itu terjadinya stunting. Berarti nggak ujuk-ujuk stunting itu ada faktor yang pendahulunya yang ya dari ibunya yang sebelum menikah itu harus calon diketahui. Jadi calon pengantin itu sebenarnya harus pertama ideal. Jadi wanita usia subur, kalau kita anak-anak yang sudah remaja, wanita usia subur itu ada minimal lingkar lengannya. Walah, sampai segitunya ya? Iya, sampai segitunya. Susah ya. Terus ya, jadi lingkar lengan minimal untuk wanita usia subur adalah 23,5. Minim itu? Minimal, ya biasanya yang diukur tangan kiri itu kalau masuk gizi. Jadi kan dia runtutannya banyak tesnya, habis tes darah, terus kita periksa gigi, fisik. Terus ya gigi juga? Gigi untuk dites. Terus masuk gizi itu untuk mengukur lingkar lengannya, berat badan ideal, banyak. Kok susah sih? Susah. Ini mau menikah kok susah kayak diuji. Sekarang kayak gini programnya. Karena memang untuk tadi ojo sampai. Iya, pencegahannya dari sini. Nanti rentetannya kalau kurang ini bisa-bisa jadi stunting itu muncul. Nah, kalau ditemukan ada ketidaknormalan di HB dan lain-lain ini diobati ya tentu saja ya. Diberikan biasanya ada vitamin kita dari program pemerintah juga yang namanya Laduni. Itu vitamin yang isinya zat besi juga untuk calon pengantin. Ya. Itu biasanya Kak di treatment ya Mbak ya? Itu sampai berapa bulan sebelum menikah? Ada pendampingan sendiri. Kita ada petugas namanya. Sampai segitunya iya, ya? Ada petugasnya sendiri yang menangani calon pengantin. Dampingan yang memang dia kek atau bermasalah atau anemia. Itu apa Mbak? Kek itu tadi kekurangan energi kronis. Jadi lingkar lengannya di bawah 23,5. Kalau kita sih kayaknya udah kita sudah cukup deh. Sudah cukup. Oke. Kok ternyata sebegitunya ya stunting ini. Kita bahasnya stunting loh, tapi kok ternyata bahasnya kok sampai 1000 merembet ya, Mbak. Ternyata enggak sesimpel itu kita menyebut stunting karena ini ternyata ada yang faktor lainnya yang menyertai. Nah, tadi dari yang sebelum menikah, sekarang ke bumilnya. Bumil yang kondisinya bisa mengakibatkan stunting itu apa? Bisa dilihat ciri-cirinya? Bisa. Iya, apa tuh? Salah satunya itu tadi, bumil yang kek itu kurang energi kronis. Diketahui dari lingkar lengannya. Biasanya masih ada ibu hamil yang memang kurus. Dilihat dari lingkar lengannya yang kurang dari 23,5 sama berat badannya nggak ideal, terlalu kurus, itu juga beresiko. Oke. Terus yang kedua biasanya ibu hamilnya anemia. Jadi ibu hamil itu kan wajib kita tes 1 kali ke puskesmas untuk tes darah. Nah itu HB dilihat apakah dia anemia atau enggak, karena anemia sangat beresiko buat ibu hamil. Nanti efeknya ke janin tadi ya. Oke. Terus yang ketiga banyak resiko tinggi, contohnya preeklamsi atau tensinya tinggi. Darah tinggi. Darah tinggi itu termasuk. Itu bisa beresiko. Apa tuh? Kalau darah tinggi itu biasanya kalau preeklamsi dia kelahirannya nggak sesuai HPL. Biasanya menyebabkan bayinya prematur. Nah, kalau udah bayi prematur kan kecil, itu lebih banyak peluang dia menjadi stunting kalau penanganannya kurang tepat. Gitu. Ternyata gitu ya? Baru tahu saya, beneran deh viewers. Pasti yang viewers ini juga baru tahu. Complicated juga. Complicated, panjang sekali. Berarti itu dari bumilnya ya. Nah berarti biar nggak stunting ini harus makan makanan yang bergizi, itu aja ya. Dan juga menormalkan kondisi-kondisi tadi. Oke, sekarang yang mau menikah sudah dibahas, bumil sudah dibahas, sekarang balita nih, waktu anaknya sudah keluar nih. Nah, biasanya Mbak dari pengalaman Mbak sendiri ya, kalau lihat di lapangan ya, stunting ini faktornya apa sih? Nutrisinya yang kurang? Protein tadi ya? Protein. Mungkin ada faktor lainnya?
Biasanya ya kebanyakan ini stunting dampingan saya itu rata-rata juga nggak ASI eksklusif, Mbak. Oke, berarti nggak disusui oleh ibunya ya? Benar Oke. sekali. Banyak yang nggak ASI eksklusif dan penyakit berulang. Apa tuh? Penyakit berulang yang mereka biasanya derita itu ada bapil, batuk, panas, pilek itu setiap bulan dan dia berulang. Oh, Jadi gitu. waktunya nimbang, waktunya ke posyandu dia pasti turun karena penyakit berulangnya itu tadi. Oh, Nah, itu itu salah satunya itu. Nah, terus ini yang harus dilakukan keluarga yang mempunyai balita stunting untuk nutrisinya ini. Yang paling gampang sebagai usaha effort ya, biar stunting ini nggak stunting lah, biar sembuh ya. Apa Mbak? Kalau soal nutrisi ya, yang harus diberikan makanan. kalau stunting itu kan yang pasti protein ya. Kita treatmentnya dari protein. Protein yang udah kita tahu tadi ada daging, terus ayam, ati ayam, atau biasanya kalau kita sebut itu ini atika. Atika itu ati ayam, telur dan ikan. Nah, itu dari paling bagus itu. Kok apik ya singkatannya sebutannya ya. Itu dari mulai bumil, terus bayi balita yang sudah mulai MPASI, udah mulai makan, sampai anak SD pun makan atika itu paling penting karena untuk mencegah anemia. Ya. Berarti dari tadi anemia ya. Anemia ini termasuk salah satu faktor adanya stunting kah? Ya, anemia itu kan kekurangan zat besi secara panjang. Jadi ingat sesuatu saya. Apa itu? Ini kan anak-anak ini kan diberi dari puskesmas ada pil tambah darah untuk yang cewek-cewek ini ya. Ya, apakah itu juga usaha untuk salah satunya mencegah stunting? Mencegah stunting. Salah satunya itu yang harus diminum loh ya, ini viewers ya. Yeah. Nih anak-anak kami nih harus diminum. Jadi, berarti itu nggak sembarangan dikasih gitu, enggak ya? Iya, itu kan runtutannya nanti mereka akan jadi wanita usia subur, Bu, Mbak. Ya. Biar nggak anemia. Gawat loh anemia itu nanti. Iya, panjang soalnya. Oh, ini baru tahu ini saya. Ternyata pil itu pil tambah darah yang diberikan pihak puskesmas ke siswa itu ada gunanya juga, nggak hanya asal kasih aja ya berarti ya. Balik lagi ke nutrisi tadi. Berarti diberi atika tadi sebagai treatmentnya di rumah. Dari secara klinis dari dokter atau gimana itu apakah ada asupan lagi nutrisi khusus, Mbak? Kalau itu kita memang bulan ini kita ada rujukan ke spesialis anak. Biasanya mereka juga dapat susu, namanya susu CFC, itu susu yang tinggi kalori. Oh, ini CFC. Ya, itu memang bisanya hanya diresepkan oleh dokter spesialis anak. Susu khusus ini Susu khusus untuk menambah kalori anak stunting itu. Kalori biar badannya lebih gemuk lagi, seperti itu. Biar lebih tinggi selain protein. Berarti nutrisi yang memang kurang yang dialami stunting itu protein. Saya pernah dengar itu di TikTok tuh ya. Katanya makan telur itu bisa mencegah stunting. Bener ya berarti ya? Bener banget itu. Makan telur yang banyak. Cukup ya makan telur 1 hari aja itu udah yang banyak. 1 hari 1 telur. Ini untuk anak usia berapa nih? Ini anak usia MPASI ya Mbak ya. MPASI itu 6 bulan 6 bulan sampai 5 tahun. Sampai 5 balita, tahun ya. Balita. 1 hari cukup 1 telur. Itu karena kebutuhannya untuk angka kecukupan gizi itu sekitar 40 gram. 40 gram itu pada telur sudah mencukupi. Gitu. Berarti buat viewers di sana yang siswa punya adik masih balita atau viewers mungkin dari orang tua siswa yang punya anak balita, monggo diberi telur 1 aja. 1 hari biar nggak stunting. Bismillah, enggak lah. Baik. Nah, ini kan ada program yang lagi akan kami laksanakan ini. Jadi ikut berperan serta ya. Wijaya Putra untuk pengentasan stunting ini, Mbak. Saran dari seorang nutrisionis ini, bahan-bahan apa sih yang harus kami berikan pada mereka yang tepat dan nggak salah gitu, apa kira-kira yang mengandung apa nih?
Dan Yang- bentuknya apa gitu. Selain telur apa tadi. ya ini ya, selain telur ya mungkin karena kita lihat kalau kita ke lapangan ya Mbak ya, itu adalah nggak cuman kondisi klinisnya aja, tapi kondisi ekonomi dari orang tua masing-masing. oke. Nah itu kalau kita lihat sendiri banyak yang bukan banyak sih, ada beberapa orang tua balita yang memang belum ada pekerjaan, maksudnya Oh gitu, nganggur nih. iya ada yang Oh, nganggur oke, juga oke. ya. Terus nah itu kita bantuannya mungkin lebih ke sembako juga karena kan Oh, terkait pemenuhan oke, asupan oke. keluarga buat balita. Baik, baik. Biasanya kalau ya mohon maaf kayak gitu kan untuk makan aja susah gitu. Jadi ya mungkin lebih ke sembako bisa, selain telur juga mungkin, atau susu. Kalau susu kita sebenarnya sudah dibantu. Mungkin ada yang di luar Surabaya itu mungkin bisa diberikan susu juga. Oh, Biskuit susu kita penting. ya susu. Biskuit ini biskuit apa Mbak? Biskuit mungkin biskuit yang regal. Bisa. Oh itu ya. Oke. Vitamin apa sudah disediakan? Vitamin. Vitamin sementara ini kita sudah kita kasih kemarin ya, zinc dari kita. Oh zinc. Nanti mungkin Satu bisa zinc. diberikan Oh begitu. lagi. Berarti nutrisi itu juga sebenarnya nutrisi pegang peran penting ya untuk stunting Nomor ini, untuk nomor satu biar mereka mengatrol apa ya kondisi fisiknya, biar nggak stunting lagi. Iya. Aduh. Pusing ya, Saya Mbak. kira kalau stunting itu balita stunting ya udah di ini. Ternyata faktornya itu banyak loh Mbak. Gak hanya dari balitanya aja, tapi dari di awal mereka orang tuanya sebelum menikah, terus menjadi hamil itu juga harus prepare juga, saat hamil tuh juga harus diperiksa dengan seksama. Waduh. Mungkin untuk closing statement aja, ada sarankah dari nutrisionis? Mungkin ada makanan-makanan yang tidak seharusnya diberikan untuk balita, atau biar gak jadi stunting tuh jangan makan apa, atau gitu. Sebagai terakhir ini. Ya Saran. kalau untuk balita sebenarnya makanannya nggak ada sih Mbak, pantangan juga. Oh gitu ya. Oke. Semuanya memang harus ada, dari mulai protein. Terus kalau untuk sayuran itu mungkin hanya pengenalan ya untuk balita. Jadi nggak, kalau kita kan maemnya makanannya adalah nasi sama sayur, itu harus sama porsinya. Kalau untuk orang dewasa, tapi untuk balita itu nasi sama protein yang harus sama. Jadi sayuran itu hanya pengenalan. Wah ini penting ini, saya nggak tahu loh nih. Itu ada di isi piringku Mbak. Jadi isi piringku itu ada plot-plotannya tuh. Jadi untuk balita tadi apa? Porsinya nasi sama protein. Protein harus imbang. Harus imbang, harus sama. Catat. Ya kan, harus sama. Terus ditambahkan santan sama minyak. Di umur 6 sampai 8 bulan. Nah, itu spesifik sekali itu. Santan sama minyak. Iya, santan sama minyak. Gule 10 gram ya. Gule. Langsung pikiran saya ke gule. Margarin atau santan. Kalau kita kan orang dewasa dikurangin minyaknya. Sebisa mungkin. Mereka malah banyak. Malah banyak. Catat harus. ya viewers ya. Itu. Ini baru tahu. Aduh, terima kasih Mbak Ayu sama-sama. atas saran nutrisinya tadi. Saya baru tahu, swear. Ternyata seperti itu. Baik viewers, demikian perbincangan kita dengan seorang nutrisionis yang menjelaskan kepada kita seharusnya kita harus ngapain sih. Stunting ini harusnya dikasih makan apa. Intinya protein harus tercukupi, gitu ya Mbak Ayu ya. Baik, terima kasih sudah datang. Lain kali datang lagi ya kalau diundang. Siap. Oke, thank you and see you.